Ya, pemirsa, semakin seru sekali perbincangan kita di talk show pada malam hari ini. Nah, tadi juga sudah terhubung dengan Bapak Widianto. Pak Indra, mungkin boleh Pak sedikit tanggapan Anda terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Widianto terhadap ini harapan beliau agar Indonesia sebenarnya harus siap ini, Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya, apa yang disampaikan Pak Widi tadi sudah sangat mengena tentang bagaimana pembangunan infrastruktur sekarang yang uang Indonesia terus lari ke Keluar ya. Yang kasih hutang tentu ke China. Ini yang harus dirubah ke depan, bagaimana bukan hanya membangun infrastruktur saja tapi membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri. Jadi kita mulai dari nol lagi ya Pak ya. Kita harus setara dengan Cina. Ngapain kita cari uang Cina? Kita harus memberi hutang ke mereka itu. Karena kekayaan Indonesia lebih dari negara-negara lain. Bagaimana suburnya tanah kita, bagaimana kayanya laut kita, bagaimana tambang kita penuh. Kita harus setara dengan Cina. Jangan kita di bawah Cina, malu dong kita kan. Makanya kita berharap pemimpin ke depan, apa yang kata Pak Widianto itu, mampu mengisi cita-cita pahlawan kita menuju adil dan makmur. Menuju pertumbuhan ekonomi 7-8. Menuju tenaga kerja kita semua ada kerja. Anak-anak anak muda yang belum kawin ada gaji 75.000 satu hari. Yang baru kawin 100.000 dan seterusnya. Ini yang baru kita setara dengan negara lain. Baru kita bangga hidup di Indonesia. Maka anak-anak Indonesia, mari kita bersama-sama, kata Pak Widi tadi, bukan hanya presiden, tapi semua kita bekerja. Berkolaborasi antara semua elemen anak bangsa menuju Indonesia adil dan makmur. Jadi harapannya dengan pemerintahan yang baru, presiden baru, ya saya melihat ada perubahan yang bagus karena Pak Sandi itu ketua umum saya di HIMI dulu, dia pelaku ekonomi yang bagus, yang masyhur, yang top menurut kami. Kemudian Pak Prabowo bagaimana dia memimpin sebuah partai yang papan atas ya, klasmen atas, Partai Gerindra itu yang mengurus puluhan anggota DPR RI, ratusan DPR di seluruh Indonesia, ribuan malahan. Ini satu harapan baru kita semua untuk Indonesia lebih baik ke depan. Oke, Pak, kalau kita sedang Pak Mahfud mungkin bisa menjawab, mungkin banyak yang mau ataupun ingin berinvestasi di Aceh nih Pak, tapi kita bisa melihat sekali bahwasanya dengan negeri bersyariat ini Pak, ada konteks di mana memang tidak bisa disemberangkan. Artinya seperti ada hal-hal yang memang ini masih menjadi halangan untuk para investor menanamkan saham ataupun memulai usaha di sini. Bagaimana Pak tanggapan Anda? Solusinya seperti apa? Ya, mungkin sedikit saya agak nyambung aja dengan pernyataan dari Wakil Ketua Umum Kadin tadi, Bang Indra Azbi. Bagaimana letak Indonesia sebenarnya? Indonesia yang kita tahu adalah 5 negara besar yang kekayaan alamnya itu sangat luar biasa. Jadi kita adalah 5 negara di dunia yang kekayaannya itu ada di kitanya, 5 besar. Tapi kita beradanya pada angka negara yang ke-17. Sebenarnya kita bisa melompat lebih baik lagi untuk menjadi negara yang pertumbuhannya lebih bagus. Hasil kekayaan kita itu lebih bisa kita bawa untuk kesejahteraan bangsa kita, untuk membawa ekonomi kita lebih baik. Nah, saya pikir sebenarnya tidak ada halangan buat kita, asal ada will yang bagus dari pemerintah untuk membawa ekonomi kita bisa meroket. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana membawa Aceh untuk menjadi tempat investasi. Aceh itu sebenarnya surga investasi buat Indonesia. Tidak ada hal yang tidak ada di Indonesia. Kita air bersih punya. Mungkin sumber energi listrik mungkin kita agak kurang. Tapi kalau hal yang lain saya pikir sangat luar biasa yang ada di Aceh. Tinggal bagaimana potensi yang ada di sini, di Aceh ini, ada will dari pemerintah, ada ketegasan dari pemerintah, ada ruang regulasi yang dibuka. Saya pikir ini juga akan memberikan sesuatu yang sangat signifikan untuk pertumbuhan Aceh itu lebih baik. Kita jangan sampai lagi menjadi daerah yang berada pada angka nomor 2 termiskin. Sangat miris dengan kondisi yang ada. Kita kaya, tapi kita miskin. Jadi ini sangat paradok buat Aceh juga. Makanya mungkin insya Allah dengan kepemimpinan yang baru, ketegasan yang baru,
terus juga ada pemerintah yang paham dengan persoalan-persoalan bisnis, investasi, saya yakin Aceh juga akan menjadi salah satu daerah yang akan terderek juga pertumbuhan ekonominya akan lebih bagus. Baik. Sangat kita harapin sama sosok ketegasan dari seorang Prabowo, sosok entrepreneurship yang ada sama Sandiaga, itu akan memberi perubahan yang sangat signifikan buat Aceh. Saya pikir ini Dwi Tunggal putra terbaik Indonesia ini menjadi harapan baru seperti yang tadi disampaikan untuk Indonesia lebih adil dan lebih makmur. Iya, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Mahfud nih, pemirsa, bahwasanya Aceh menjadi daerah termiskin. Kita nomor berapa termiskin? Sumatera nomor 1, Indonesia nomor 4. Sumatera nomor 1. Nomor Bayangkan 1. dengan sumber daya alam yang APBA. luar biasa sekali di Aceh, bukan hanya miskin dalam tingkat perekonomian dengan daya beli yang rendah, Pak Don ya, tapi kita juga bisa melihat keterpurukan di mana ini masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka juga terhalang dengan pendidikan, ya, dengan kesehatan dan juga kehidupan mereka sehari-hari juga. Nah, Pak Dedi, lagi-lagi soal pariwisata, kita melihat kembali Anda juga sebagai pengusaha Aceh, mungkin adakah pesan khusus terhadap para pengusaha yang saat ini mungkin menurut Anda mereka sedang bertahan ini? Ya, Silakan. saya pikir gini, kita pada saat ini kita mungkin di sini kawan-kawan ini juga sudah sepakat dari awal kita terjun ke dunia usaha, kita selalu harus punya keyakinan bahwa semua keadaan akan menjadi lebih baik. Kita harus selalu punya harapan. Sehingga dengan adanya kontestasi yang berlaku sekarang ini ada harapan-harapan baru kita harus sampaikan ke dalam sanubari kita bahwa dengan adanya pemimpin-pemimpin pilihan yang bisa dipilih oleh masyarakat kita dalam konteks pemilu saat sekarang ini, baik pilpres dan pileg, itu ada harapan baru. Nah, kami kalau pengusaha ini memang nggak boleh putus asa, walaupun gulung tikar. Pada saat kita sudah sepakat untuk terjun sebagai dunia usaha, di dunia usaha industri, maka kita akan terus bertahan. Kita akan memulai hal-hal baru. Maka kita berharap semua kawan-kawan pelaku usaha yang ada di Aceh khususnya bahwa harapan ini akan selalu ada. Kita harus berbangga, kita tinggal di Aceh, kita tinggal di Indonesia. Tapi saat ini kita coba betul-betul teliti dalam menentukan pilihan-pilihan pemimpin yang membawa arah perubahan yang lebih baik, yang bisa memberikan keberpihakan kepada kita pengusaha, yang bisa menawarkan kondisi yang lebih adil dan makmur gitu ya. Yang seperti disampaikan kawan-kawan tadi, saya rasa itu. Iya, begitu. Ini sebenarnya juga pemilu ya Pak ya. Iya. Jadi sudah memang sudah dekat waktunya. Betul. Kita juga harus rasa teliti. juga. Iya. Betul. Masyarakat juga sekarang sudah sangat cerdas ya dalam menentukan pilihan mana yang memang bisa membawa sebuah perubahan yang baik terhadap khususnya Aceh kita yang tercinta ini. Pak Don, mewakili dari semua pedagang-pedagang yang ada di Aceh, apakah saya juga boleh berharap kepada Anda selaku emak-emak, bagaimana tentang harga, apakah nanti bisa didiskon Pak? Oke Pak, mungkin harapannya terhadap pedagang-pedagang yang mungkin sempat gulung tikar dan mereka juga tidak punya harapan untuk hidup seperti itu Pak. Ya, harapan kita satu aja, ya, terlalu banyak ya. Kita yang intinya pedagang kaki lima ini kita harapannya tidak muluk-muluk seperti pengusaha kan? Karena kita paling kecil kan. Kita mengharapkan adalah kita ada tempat yang layak, pasar yang layak, yang betul-betul higienis, yang seperti di negara-negara orang, yang layak lah, pasar tempat yang layak. Pedagang kaki lima juga ada tempat yang layak, yang tidak digusur. Akses modal usaha juga kita mudah dipermudahkan, jangan kayak seperti Bank Aceh. Katanya bank rakyat Aceh, tapi banknya pegawai kalau kami bilang. Modal banknya pegawai itu Bank Aceh. Kami sangat kesal sama Bank Aceh itu. Itu yang kita harapkan. Namanya aja curhat nih kan. Betul. Makanya kita harapkan kepada pemerintah, berilah kami akses modal. Iya. Dipermudah kami ini. Kami tidak akan lari. Karena kita punya kelompok-kelompok pedagang di setiap pasar ini. Yaitu harapan kita. Jadi untuk teman-teman yang udah gulung tikar, hari ini gulung tikar, pulang ke kampung lagi, ambil modal jual sapi di kampung atau jual tanah, kembali lagi kepada Aceh, berjualan kembali kita. Ya, bertaruh. Kami tetap akan berusaha terus pedagang kecil ini. Oke. Cuma harapan kita pemerintah itu aja. Itu aja.
harus lebih eksis lah terhadap harus lebih eksis terhadap program yang menyangkut tentang pedagang kecil ini, pemberdayaan ekonomi dan segala macam. Baik. Saya nyambung sedikit. Prabowo ini ketua saya dulu di APSI, ketua APSI, mantan ketua APSI, Pak Sandi mantan ketua APSI. Sampai saat ini kemarin kita ganti juga. Jadi orang berdua ini yang paham tentang kaki lima, pedagang pasar ini. Jadi harapan kita ke depan di 17 April ada kemenangan di pihak kita. Ini kampanye sedikit, ya kan? Kemenangan di pihak kita. Saya berharap ke Pak Prabowo dan Pak Sandi karena mereka lebih mengerti tentang pedagang kaki lima dan pedagang pasar tradisional ini, agar kita lebih fokus memberdayakan mereka. Karena pedagang kaki lima dan pedagang pasar ini, produk-produk mereka ini ada yang tanam sendiri produk mereka. Karena kalau ibu misalnya sering berbelanja ke Penajung itu, bahan-bahan yang ada di depan mak-mak itu mungkin dari di belakang rumah sendiri, ya, di belakang rumah mereka. Baik, nah, itu harapan kita ekonomi akan lebih baik ke depan. Amin, mudah-mudahan lebih bersinar kembali. Dan juga saya berpesan terhadap masyarakat Aceh, ya. Saya ingin berpesan agar lebih meramaikan pasar tradisional yang pastinya, karena juga kita bisa membantu dari segi tenaga juga, keuangan juga terhadap emak-emak nih, kasihan juga ya Pak ya. Kasihan. Baik, nah terima kasih banyak untuk kepada narasumber Bapak Mahfud, sukses ya Pak ya. Terima kasih. Pak Indra, salam kalau Anda nanti muncul di TV nasional. Ya. Ya baik, terima kasih banyak Pak Don. Ya, sukses terus untuk ini, Anda adalah harapan dari pedagang kaki lima. Dan Pak Dedi, mudah-mudahan saya bisa nanti punya usaha kuliner seperti Anda, sukses di bidangnya masing-masing. Ya, dan terima kasih banyak pemirsa untuk talk show pada malam hari ini, luar biasa sekali, dan saya Gusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.